Apa yang harus paling penting diperhatikan dalam pemilihan pelatih baru? Apakah tadi reputasi dan lain sebagainya, jam terbang, atau lebih fokus pada siapa yang paling memahami culture Indonesia? Ya, yang pasti yang paling bisa memahami culture kawasan Asia, lebih-lebih kalau bisa Indonesia gitu. Karena kalau dia hanya nama besar gitu ya, misalnya Louis van Gaal, Roberto Mancini, atau mungkin Jurgen Klopp, emang dia paham sepak bola kawasan Asia, apalagi Indonesia. Kemudian budgetnya berapa, adaptasinya, availability-nya juga seperti apa kita nggak tahu, dan lain-lain. Ini kan yang mesti dipikirkan. Jadi jangan silau dengan nama besar, lihatlah track record dia. Dari track record kita bisa tahu dia bisa paham nggak sepak bola kita. Kalau abang ada satu nama mungkin? Ya kalau saya jelas Sintayong. Apalagi sebenarnya yang harus dilakukan selain mengganti pelatih agar pondasi sepak bola kita ke depan tuh bisa lebih kuat? Sebenarnya udah bagus, Mbak. Tinggal bagaimana kesempatan pemain kita aja gitu. Jangan pemain asing terus. Ya pemain lokal kita juga harus diberdayakan juga. Apakah menurut Bung Toel keputusan mengganti pelatih didasari atas evaluasi kinerjanya atau hanya demi pencitraan ataupun desakan dari publik sendiri, Bang? Saya melihatnya lebih kepada desakan publik atau netizen. Ronde 4 ini kan pencapaian tertinggi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Indonesia gagal tembus Piala Dunia. Terus kenapa? Kegagalan bukan cuma soal hasil, tapi arah pembangunan sepak bola kita. Kita ingin hasil yang cepat, tapi dalam sepak bola yang instan seringkali rapuh. Ganti pelatih bukan jaminan naik level. Apalagi pondasinya masih rapuh. Yuk kita bahas di 10 Minutes. Zoners, bahas sepak bola pasca kekalahan timnas memang tidak ada habisnya. Nah, untuk itu saya juga mau bertemu dengan seorang pengamat sepak bola untuk bertanya tentang masa depan sepak bola Indonesia. Yuk ikuti. Halo Bang, selamat pagi. Nah, soal Kluivert sendiri Bang, apakah memang kejadian kemarin itu menandakan bahwa Kluivert memang kurang mampu, ataukah sebenarnya kurang diberikan banyak waktu atau kesempatan? Enggak sih, kalau kesempatan saya pikir sudah sangat luar biasa ya, TC di Bali, kemudian juga fasilitas yang selalu nomor satu, baik akomodasi maupun juga flight, mereka selalu naik bisnis. Jadi saya pikir nggak ada alasan, dan kedua, kalau tim nasional itu memang tidak pernah ada waktu untuk berkumpul lama. Itu ngumpul 2, 3, 4 hari, mereka berlatih, dan dari zaman Sintayong juga kan sama kan, hampir selalu sama. Ya memang ada kalanya, karena Sintayong itu 3-4 tahun, ada libur panjang yang bisa digunakan untuk TC. Tapi kan dulu itu satu pemainnya lokal semua, jadi gampang. Jadi tinggal tarik rem tangan, Liga 1 berhenti, mereka bisa TC 2 minggu. Kalau sekarang kan enggak. Ada yang di Amerika, ada yang di Thailand, ada yang di Eropa, dan lain-lain. Tapi berbanding terbalik dengan kualitas. Waktunya semakin jarang ketemu, tapi kualitasnya kan naik, pemainnya bagus-bagus. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Nah, dengan pelatih yang baru nanti, apakah menjadi harapan baru buat timnas Indonesia atau hanya sekedar pergantian nama tapi tidak ganti sistem? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita berharap, yang saya bilang tadi, ganti pelatihnya itu alasan-alasan tuh jangan aneh-aneh. Yang Natal mau datang interview lah katanya, ya kan. Terus kesamaan bahasa budaya itu semua sudah nggak masuk akal, ya kan. Kita udah lihat contohnya di grup B kemarin di round 4, Saudi itu pelatihnya Renat nggak bisa bahasa Arab. Graham Arnold nggak bisa bahasa Arab literally, dan baru mungkin 1 bulan 2 bulan datang ke Irak. Sukses kok mereka, relatif sukses lah. Saudi lolos ke Piala Dunia, Irak lolos ke round 5. Jadi menurut saya nanti cari pelatihnya itu jangan asal nama besar. Kita kan selalu bicara mencari pelatih baru, ya kan? Tapi kalau fondasi sepak bolanya masih rapuh, artinya kan tetap harus ada yang diperbaiki, tidak hanya sekedar berganti pelatih. Nanti misalnya kalah lagi, ganti pelatih lagi. Nah, apa yang sebenarnya harus juga penting untuk diperbaiki, Bang, dalam membangun fondasi sepak bola? Betul, setuju. Itu yang saya katakan di awal. Vibes dari tim nasional kita dengan para pemain naturalisasi, jempol, saya dukung. Memberikan kita happiness, mempersatukan negara kita. Very good. Bukan tapi, dan
ya, benahi sepak bola grassroots. Itu yang saya pikir harus diseriusi, karena ini nggak gampang, Mbak. Karena kita bicara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Nah, Dirteknya ini yang saya dengar masih stay tune, yang saya memberikan apresiasi karena rekodnya bagus. Alexander Zwiers diberdayakan untuk membangun masa depan sepak bola kita untuk masa depan yang lebih panjang. Apa yang harus paling penting diperhatikan dalam pemilihan pelatih baru? Apakah tadi reputasi dan lain sebagainya, jam terbang, atau lebih fokus pada siapa yang paling memahami culture Indonesia? Culture pemain Indonesia. Iya, yang pasti yang paling bisa memahami culture kawasan Asia, lebih-lebih kalau bisa Indonesia gitu. Karena kalau dia hanya nama besar gitu ya, misalnya Louis van Gaal, Roberto Mancini, atau mungkin Jurgen Klopp, emang dia paham sepak bola kawasan Asia, apalagi Indonesia. Kemudian budgetnya berapa, adaptasinya, availability-nya juga seperti apa kita nggak tahu, dan lain-lain. Ini kan yang mesti dipikirkan. Jadi jangan silau dengan nama besar, lihatlah track record dia. Dari track record kita bisa tahu dia bisa paham nggak sepak bola kita. Kalau abang ada satu nama mungkin? Ya kalau saya jelas Sintayong. Oke, nah ini banyak juga yang menyebut bahwa PSSI terlalu instan mengejar mimpi besar. Gimana coach melihatnya? Bisa jadi begitu ya Mbak ya. Padahal roadmap tadi yang saya bilang, roadmap kita kan 2030. Ini kan sebagai ajang melihat potensi pemain juga gitu. Tapi ya nggak salah juga toh, kemarin juga sudah terlanjur ke round 4, kenapa nggak dilanjutkan gitu kan. Oke, nah bicara soal kehadiran pemain nih. Kehadiran pemain diaspora atau naturalisasi ini kan dianggap apakah ini bisa mempercepat perkembangan timnas atau justru menghambat regenerasi lokal, coach? Sebenarnya kalau untuk membranding sih nggak masalah ya Mbak ya. Tapi saya saat ini ya, di pembinaan usia muda ya kita harus tetap bagaimana mengembangkan pembinaan usia muda dulu gitu. Pembinaan usia muda harus berjalan. Kenapa kita harus, ya makanya yang di bawah ya harus tetap diprogres gitu supaya timnas kita juga bagus. Karena yang selama ini saya tahu kenapa timnas di mana-mana pun grassroots-nya bagus, pasti timnasnya juga akan bagus Mbak. Ya saya berharap PSSI juga memberikan tempat atau wadah kepada pemain-pemain muda untuk bisa mengembangkan karirnya. Banyak potensi-potensi lokal yang belum terjangkau. Sementara kita sudah sibuk mendatangkan diaspora. Nah, bisa dibilang pemain lokal ini jadi korban ekspektasi politik prestasi atau gimana nih, Coach? Waduh, kalau itu saya nggak komen ya Mbak. Maksudnya kalau saya kan ya pernah di posisi pemain juga. Zaman kita tahun 90 2000 itu kan pemain asing masih 3. Jadi pemain-pemain lokal kita juga terpantau Mbak. Jadi pemain asing 3 kan paling belakang, tengah, depan. Jadi pemain-pemain lokal kita juga akan terpantau. Cuman ya saat ini sekarang Liga 1 pun sudah 11 yang didaftarkan, yang main 7. Ya kan? Ya ini kan otomatis menutup pemain-pemain muda kita. Sebenarnya kan pemain-pemain muda ini butuh jam terbang. Ini kan sudah ada pengakhiran kontrak sebagai salah satu jawaban atas kegagalan timnas masuk Piala Dunia. Nah, apalagi sebenarnya yang harus dilakukan selain mengganti pelatih agar pondasi sepak bola kita ke depan tuh bisa lebih kuat dan benar-benar bisa menjamin nasib sepak bola Indonesia ke depan, Coach? Sebenarnya udah bagus Mbak, tinggal bagaimana kesempatan pemain kita aja gitu, jangan pemain asing terus. Ya pemain lokal kita juga harus diberdayakan juga. Oke, terima kasih Bung Toel, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat siang. Bang, ini kan baru aja terjadi pengakhiran kontrak, Bang. Nah, itu terhadap Patrick Kluivert. Nah, bagaimana tanggapan dari Bung Toel sendiri, Bang? Situasi yang tidak dihindarkan. Patrick Kluivert selesai, itu menurut saya sih adalah situasi yang tidak bisa dihindarkan. Harus diambil. Desakan netizen luar biasa. Artinya yang jadi poin kan siapapun yang jadi pelatih, kalau situasi atmosfer sepak bolanya masih ada sentimen masa lalu, ya berat buat siapapun. Apakah menurut Bung Toel keputusan mengganti pelatih didasari atas evaluasi kinerjanya atau hanya demi pencitraan ataupun desakan dari publik sendiri, Bang? Saya melihatnya lebih kepada desakan publik atau netizen.
Ronde 4 ini kan pencapaian tertinggi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Oke, nah apakah menurut abang sendiri ini kan kita selain ada pelatih asing juga ada pemain naturalisasi atau diaspora. Nah, apakah ini hanya proyek prestis tanpa keberlanjutan atau gimana ke depannya, Bung? Saya menangkapnya kalau naturalisasi adalah percepatan. Jadi sebuah akselerasi untuk mempercepat prestasi dan kualitas sepak bola tim nasional gitu. Harapannya tentu berkesinambungan, tetapi butuh kerja keras. Karena akselerasi, naturalisasi akan ada satu titik jenuh. Nah, sebelum titik jenuh itu sampai, maka fondasi ininya kan harus kuat. Indonesia gagal bukan karena kalah dari Irak. Kita gagal karena tidak pernah benar-benar siap. Bukan karena kurangnya pemain yang bagus, tapi karena sistem yang buruk. Kita perlu bangun bukan cuma dari kekalahan, tapi dari mimpi kosong yang sering kali kita jual demi ambisi. Sampai jumpa.